Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2215-2217. Guru yang sebenarnya, Lin Yan tercengang. Apa maksudnya ini? Jalan langit berbintang kuno, apakah ada hubungannya dengan klan Lin? Rahasia macam apa yang terlibat dalam hal ini? Namun, orang-orang dari klan Lin adalah yang paling berbahaya. Semua peluang dan kekuatan mengharuskanmu untuk menjelajahinya sendiri. Karena napasku telah tertinggal, aku akan meninggalkanmu seperangkat teknik pedang. Sosok itu berbicara dan segera menyerang. Dengung-dengungan-dengungan. Di tempat yang kacau dan gelap ini, teknik pedang dilakukan satu demi satu. Teknik pedang Dewa Tianxuan. Melihat sosok yang beraksi, Lin Yan terkejut. Ini adalah teknik pedang Dewa Tianxuan. Dan, selain yang telah dipraktikkan Lin Yan, sebenarnya ada satu set lagi. Yang sebelumnya hanya yang pertama. Sekarang, teknik pedang ini adalah jurus kedua dari teknik pedang ilahi Tianxuan. Bagi klan Lin, jalan langit berbintang kuno adalah awal dari kebangkitan sejatinya. Warisan kekuatan abadi semuanya akan hancur, tetapi klan Lin kita tidak akan pernah hancur. Karena klan Lin kita tidak bergantung pada warisan, tidak bergantung pada garis keturunan keluarga, tetapi hanya pada diri kita sendiri. Sosok itu berbicara sebelum menghilang. Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang sepenuhnya. Kekuatan lain, seperti klan kuno, paviliun Wang Tian, dan bahkan dunia bawah, mungkin diwarisi dan memiliki kekuatan darah. Tetapi klan Lin berbeda. Jangan mengandalkan apapun, andalkan saja dirimu sendiri. Lin Yan mengerti, tetapi juga terkejut pada saat yang sama. Apakah ini klan Lin? Jalan kuno berbintang, adalah awal kebangkitan klan Lin. Lin Yan sekali lagi diam-diam mengulang kata-kata yang baru saja diucapkan sosok itu. Apa artinya ini? Berdengung. Pada saat ini, di dalam ruangan, Ali sangat terkejut, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa potongan besi itu telah berubah menjadi liontin giok. Itu adalah liontin giok yang rusak, dan sepertinya ada sesuatu yang diukir di atasnya. Ini, ketika Ali ingin melihat liontin giok yang rusak itu dengan jelas, mayat itu malah bergerak dan meraih liontin giok itu di tangannya. Hal ini membuat Ali begitu ketakutan, hingga ia pun mengeluarkan tenaganya untuk membela diri. Hidup, kamu tidak mati, kamu siapa? Kata Ali sambil menatap mayat itu. Batuk-batuk, mayat itu terbatuk 2 kali dan langsung berkata, Lin Yan. Setelah kata-kata itu terucap, tubuh halus Ali tiba-tiba menegang dan dia menjadi linglung. Ada apa? Gadis kecil ini bingung. Memang menakutkan untuk kembali hidup dari kematian, tapi seharusnya tidak seserius itu, bukan? Nama keluargamu Lin. Ali mengucapkan kata demi kata, pantas saja kau terbunuh. Nama keluargamu Lin. Hah? Lin Yan mengerutkan kening. Apa maksudnya ini? Kembalikan liontin giokku. Itu adalah pusaka dari leluhurku. Jika kau belum mati, pergilah. Jangan tinggal di sini. Kau akan membahayakan sekte Suanyunku. Ali terdiam dan langsung berkata. Aku butuh liontin giok ini, tapi sebagai gantinya, aku bisa membantumu mendapatkan batu hitam. Kata Lin Yan. Meskipun sebelumnya dia adalah mayat, Lin Yan telah mengembangkan pikirannya dan sekarang benar-benar hidup. Tubuhnya telah kembali ke penampilan semula, dan bahkan lebih penuh vitalitas, membuatnya tampak lebih muda dari sebelumnya, seolah-olah dia berusia 18 tahun. Terlebih lagi, setiap bagian tubuhnya keras, seperti pedang Tianxuan. Kehidupan siapakah ini? Terlebih lagi, esensi dan darahnya juga telah kembali ke tubuhnya. Apa yang terjadi? Namun, Lin Yan berada di jalan kuno berbintang ini dan tidak ada yang bertanya tentang apapun. Sekarang, saat menatap Ali, ada kelembutan di matanya. Lagi pula, tokoh Tao itu juga meminta bantuan Lin Yan. Bisakah kau membantuku mendapatkan kembali batu hitam itu? Ali terkejut. Ini adalah sesuatu dari nenek moyang kita. Benda itu baru saja melepaskan cahaya untuk pertama kalinya dan berubah menjadi liontin giok di tubuh Lin Yan. Hal ini membuat Ali memiliki semacam kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan kepada Lin Yan. Kepercayaan ini muncul begitu saja dan tanpa alasan, tetapi memberi Ali harapan. Lagi pula, Ali tidak punya pilihan lain sekarang. Ya, Lin Yan mengangguk. Ledakan. Saat Lin Yan selesai berbicara, Ali meninjunya, dan riak kekuatan Yuan pun muncul. Fiuh.
Lin Yan segera memuntahkan darah dan tubuhnya hampir hancur. Kau bahkan tidak sanggup menahan 1/10 kekuatanku, dan kau masih bilang kau bisa membantuku mengambil kembali batu hitam itu. Ali geram. Lin Yan tidak bisa berkata apa-apa. Dia baru saja dibangkitkan dan perlu istirahat sehari sebelum kekuatannya pulih. Beri aku waktu 1 hari, dan setelah 1 hari, kekuatanku akan pulih kembali, kata Lin Yan. Melihat Lin Yan, Ali juga mendesah. Jika kau bisa memberitahuku namamu, kau tidak akan berbohong. Meskipun aku tahu kau tidak bisa melakukannya, tapi, selain aku, seharusnya tidak ada orang lain di dunia ini yang akan menerimamu, kan? Ali menggelengkan kepalanya. Lin Yan terkejut. Apa yang dikatakan gadis kecil ini? Lin, tapi Ali bergumam. Begitu memasuki jalan kuno berbintang, Anda akan melihat sebuah prasasti batu. Di prasasti itu tertulis dengan jelas, mereka yang bermarga Lin, matilah. Legenda mengatakan bahwa di jalan berbintang kuno ini, seorang pria bernama Lin membuat marah beberapa makhluk misterius di jalan kuno ini, yang menyebabkan terukirnya prasasti batu ini. Ada pula sebagian orang bermarga Lin yang menggunakan nama palsu saat masuk, karena takut dibunuh oleh kekuatan misterius tersebut. Orang-orang bermarga Lin dikutuk di jalan berbintang kuno. Ali tentu saja tidak tahu apa kebenaran sejarah yang sudah lama berlalu itu. Tetapi orang di depanku benar-benar mengatakan namaku dengan terus terang, yang berarti dia mempercayaiku. Terlebih lagi, itu seperti liontin giok leluhur. Yang paling penting adalah, tampaknya, liontin giok leluhur ini diberikan oleh seorang pria bernama Lin dari Sekte Tianxuan. Itu terjadi pada waktu yang sangat jauh. Sudah ada setidaknya selama 2 juta tahun, kan? Bahkan lebih jauh ke belakang. Begitu tuanya sehingga hampir tidak ada catatan tentangnya dalam buku-buku kuno Sekte Tianxuan. Setelah melalui semua ini, banyak sekali kekuatan yang hancur dan banyak sekali sekte yang muncul kembali, sehingga orang-orang telah lama melupakan kenangan itu. Namun Ali, sebagai keturunan cabang Sekte Tianxuan, baru mengetahuinya. Kau tetap di sini, aku akan keluar untuk berlatih, kata Ali. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang di dalam satu ruangan. Memanggil, Ali bergerak dan pergi. Sepertinya akan ada semacam pertikaian tentang batu misterius itu besok. Sepertinya aku harus segera pulih dari luka-luka di tubuhku. Lin Yan berkata dalam hati, lalu dia menenangkan diri dan melihat ke dalam meridiannya sendiri, lalu berkonsentrasi, jika ada ramuan obat asli King Xuan, itu bisa membuatku pulih sepenuhnya. Ramuan obat semacam ini sangat sulit ditemukan. Namun, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dan segera memadatkan jimat Tiangeng. Kemunculan rune ini menyedot energi Lin Yan saat ini. Panggilan, ekspresi Lin Yan kemudian menjadi cerah. Tanpa diduga, di sini, jimat Tiangeng masih efektif dan dapat mengendalikan situasi keseluruhan dunia sekitarnya. Jenis tanaman obat ini benar-benar ada di gunung dekat sini. Jalan berbintang kuno itu juga mempunyai gunung-gunung, serta energi dan kekuatan spiritual yang kaya, yang telah menciptakan banyak tanaman obat dan pepohonan, tetapi semuanya di sini sangat besar dibandingkan dengan alam Tiangeng. Memanggil, Lin Yan berdiri, ekspresinya serius, lalu berjalan menuju pegunungan. Tak peduli bahaya macam apa yang ada di sini, kami, orang-orang dari klan Lin, tidak takut. Lin Yan berkata dalam hati sambil berjalan keluar dari sini. Ketika Lin Yan memasuki pegunungan, Sekte Qianyuan dan beberapa sekte lainnya berkumpul bersama. Ada ratusan orang di pegunungan ini, dan ekspresi mereka semua dingin. Kami bertekad untuk mendapatkan batu suan ini apapun yang terjadi. Batu suan itu pada akhirnya akan jatuh ke tangan kita. Sedangkan untuk Sekte Suanyun, hahaha, mereka sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Kita bahkan bisa mengambil tindakan besok dan menghancurkan sekte ini sepenuhnya. Aku hanya tidak tahu apakah ada warisan di Sekte Suanyun. Orang-orang ini telah lama mengincar warisan Sekte Suanyun. Bekas Sekte Suanyun sangat kuat dan seharusnya memiliki beberapa warisan. Ini juga alasan mengapa mereka menargetkan Sekte Suanyun. Sudah waktunya untuk menghancurkan sampah-sampah dari Sekte Suanyun ini. Begitu kita mendapatkan warisan, harapanku adalah kekuatan kita akan semakin meningkat. Di dunia luar, kita mungkin memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi di sini, kita dapat mengatakan bahwa kita melihat pohon berbintang raksasa dan mendapatkan warisan. Siapa yang akan meragukannya?
Para praktisi ini mencibir. Di pegunungan yang sama dengan para praktisi ini, Lin Yan melihat ke arah sebuah lembah. Ini adalah ramuan obat King Xuanzhen. Ramuan obat ini tidak langka dan hanya digunakan untuk penyembuhan. Setelah diambil, tubuh Lin Yan akan dipulihkan. Bagaimanapun, tubuh Lin Yan telah ditempa melalui ribuan cobaan dan kesengsaraan. Memanggil. Oleh karena itu, Lin Yan bergerak dan mendarat di lembah, dan langsung memetik ramuan obat asli Xuanling. Taruh saja ramuan itu dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Namun pada saat itu, beberapa sosok muncul dan berteriak, suaranya dingin dan menakutkan. Lin Yan berbalik dan segera melihat orang-orang muda ini. Berdengung. Tanpa berkata apa-apa, Lin Yan langsung memasukkan ramuan asli Xuanling ke dalam liontin giok penyimpanannya. Kalian hanya mencari kematian. Melihat Lin Yan, salah satu dari mereka mencibir. Ramuan obat asli Xuanling adalah obat yang sangat berharga untuk penyembuhan. Mungkin akan ada pertempuran besok. Akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan ramuan obat seperti itu. Orang ini, benar-benar berani bersaing dengan kita. Kata pria di samping. Tuan Zhongxuan dan Tuan Wuyun, saya akan pergi dan mengambil ramuan itu sekarang juga. Salah seorang kultivator yang tampak seperti pelayan berbicara, dan dengan satu gerakan tubuhnya, dia berlari lurus ke arah Lin Yan, dan Yuan Li-nya segera dikeluarkan. Merasakan Yuan Li jenis ini, meskipun Lin Yan tidak mengetahui tingkatannya, kekuatannya mungkin setara dengan tingkat kaisar semu dari alam Tiangeng. Dulu, jika Lin Yan bertemu dengan seorang kultivator seperti itu, dia mungkin akan membunuh banyak orang jika dia bersin. Tapi hari ini, bahkan mata Lin Yan menjadi serius. Ledakan. Menghadapi kekuatan sebesar itu, Lin Yan hanya bisa membalas. Tubuh Lin Yan terhempas oleh kekuatan lawan, dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Namun, dengan bantuan kekuatan ini, Lin Yan bergerak dan terbang langsung menjauh. Siapa ini? Lemah sekali. Ucap Jong Hyun dengan nada meremehkan. Kultivator seperti ini hanya bisa memetik tanaman obat secara diam-diam saat tidak ada orang di sekitar. Cheng Zhen, kamu tidak perlu mengejarnya. Itu hanya tanaman obat. Dalam keadaan normal, kita pasti sudah membunuhnya. Tapi hari ini, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata Wu Yun. Ya, mendengar ini, pelayan bernama Cheng Zhen juga berhenti. Tetapi bahkan di matanya, menatap mata Lin Yan. Juga dengan sarkasme. Terlalu lemah. Di kejauhan, di antara pegunungan, Lin Yan terluka parah. Namun, dia juga mendengus dingin, apakah kamu dari sekte-sekte itu? Aku tidak akan repot-repot denganmu hari ini, tetapi besok, kalian semua akan mati. Petik 2. Sekarang setelah mendapatkan ramuan obat ini, Lin Yan kembali ke halaman. Kemana saja kau? Melihat darah menetes dari sudut mulut Lin Yan, Ali langsung bertanya. Ali, siapakah orang ini? Tanya lelaki tua yang keluar, yang merupakan guru Ali. Tuan, dia adalah Yan Lin, kata Ali. Lin Yan tercengang. Apakah mayat itu? Tidak, kamu tidak mati. Napas ini, sangat lemah. Nama lelaki tua itu adalah Zhen San. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat ini. Dia telah melihat mayat itu melayang sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi melihat aura Lin Yan yang lemah, dia kehilangan minat. Terlebih lagi, pertempuran besok adalah prioritas utama, dan Zhen San sama sekali tidak mempedulikan hal lain. Ikuti aku. Ali menghela napas dan mengeluarkan pil, ini adalah pil penyembuh. Meskipun tidak berharga, alammu seharusnya tidak tinggi. Itu sudah cukup bagimu untuk pulih dari luka-lukamu. Kamu bisa pergi malam ini. Ali berpikir lama dan tidak ingin Lin Yan tinggal di sini. Besok terlalu berbahaya. Setelah memberikan pil itu kepada Lin Yan, Ali pergi berlatih dengan Zhen San. Lin Yan tersenyum pahit dan langsung masuk ke kamar. Berdengung, Lin Yan mengeluarkan rumput King Xuan Zhenling dan langsung menelannya. Tiba-tiba, kekuatan obat dari ramuan itu terpancar keluar dan mengalir ke meridian Lin Yan, menyebabkan luka-luka di meridian Lin Yan terus pulih. Malam ini juga dihabiskan seperti ini. Keesokan harinya, saat fajar, semua luka Lin Yan sembuh. Bahkan jiwa pun sangat ulet. Panggilan, napas keluar dari mulutnya, dan api di matanya menyala lagi. Ledakan, bahkan saat dia meninju, dia melakukannya dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak ada terobosan.
Sepertinya ini bukan kekuatan tubuh naga abadi. Lin Yan berkata dalam hati bahwa itu sangat disayangkan, lalu berdiri dan berjalan keluar ruangan. Tetapi di luar, tidak ada seorang pun. Tidak ada napas lagi di sini. Mereka sudah pergi ke pegunungan itu untuk ikut serta dalam pertempuran memperebutkan batu misterius itu. Ekspresi Lin Yan berubah serius dan dia menoleh ke samping. Itu adalah pegunungan tempat dia memetik tanaman obat kemarin. Orang-orang kemarin berasal dari sekte, kan? Aku ingin melihat seberapa kuat mereka, kata Lin Yan, dan dengan gerakan tubuhnya, Lin Yan juga pergi ke arah pegunungan. Di pegunungan ini berdiri ratusan sosok. Ali, Zhen San, dan yang lainnya semuanya datang. Jumlah mereka hanya 9 orang, dan merasakan ratusan tatapan yang menatap mereka membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Haha, beraninya kau dari sekte Suanyun datang ke sini. Sambil menatap Zhen San, Ali dan yang lainnya, King He, sang kultivator dari sekte Qianyuan, tiba-tiba mencibir. King He, kita di sini hari ini untuk batu hitam. Batu hitam ini, awalnya ditemukan oleh sekte Suanyun kami, dan kau benar-benar mengambilnya dengan paksa. Zhen San berbicara dengan nada marah. Ini adalah jalan langit berbintang kuno. Yang kuat dapat memiliki segalanya, sedangkan yang lemah tidak layak. Jadi berhentilah bicara omong kosong. Mari kita mulai pertempuran. Ini adalah pertempuran antar sekte. Kalian juga dapat mencari bantuan eksternal, tetapi, tampaknya kalian tidak memiliki seorang pun untuk membantu kalian. Haha, apakah kalian 9 orang juga ingin bersaing dengan kami? King He dari sekte Qianyuan tertawa, dan ada sarkasme dalam tawanya. Tatapan serius tiba-tiba muncul di mata Zhen San, Ali dan yang lainnya. Dalam perebutan batu hitam ini, mereka menyangka pihak lain akan membawa bantuan. Tetapi saya tidak pernah menyangka jumlahnya akan sebanyak ini. Zhong Xuan, Wu Yun, Liu Tong dan yang lainnya semuanya ada di sini. Di mata orang-orang yang berbakat dan berkuasa ini, sepertinya tidak ada jejak Zhen San dan yang lainnya sama sekali. Ini adalah penghinaan yang mendalam. Mereka sudah menganggap semua orang dari sekte Suanyun sudah mati. Rencana hari ini adalah membunuh sekte Suanyun terlebih dahulu dan memperoleh warisan, kemudian kekuatan lain seperti sekte Qianyuan akan bersaing memperebutkan Xuanxi. Ratusan orang mengumpulkan aura mereka dan melepaskannya ke arah Zhen San dan yang lainnya, menyebabkan mata Zhen San, Ali, dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Perasaan tertekan ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat mereka tahan. Akibatnya, 3 dari 9 anggota sekte Suanyun sudah mulai mempertimbangkan untuk mundur. Ini bukan tentang memperebutkan batu hitam, tetapi tentang bunuh diri. Tuan, ayo kita pergi. Kita tidak akan menang dalam pertarungan ini, kata salah satu dari mereka. Zhen San menatap ekspresi Ali yang penuh tekad dan berkata, selama Ali ada di sini, aku tidak akan pergi. Tidak pergi. Ketiganya saling berpandangan dan langsung berkata, Guru, ini adalah mencari kematian. Kami tidak masuk ke sekte Suanyun untuk mati. Hari ini kami hanya bisa mengundurkan diri dari sekte Suanyun. Ledakan. Kekuatan Yuan mereka meledak, seketika menghancurkan tanda awan sekte Suanyun di tangan mereka, lalu mereka pergi begitu saja. Zhen San menghela nafas namun tidak menghentikannya. Jika kalian semua ingin pergi, pergilah juga, katanya. Yang lainnya saling memandang dan akhirnya berdiri di sini. Bunuh. King He dari sekte Qianyuan langsung berbicara. Dalam sekejap, ratusan sosok tiba-tiba menyerang, langsung memenjarakan tempat itu dan mengepung Zhen San, Ali, dan 6 orang yang tersisa. Wus! Kemudian terdengar suara lain, dan sebuah kekuatan di kejauhan langsung melemparkan 3 sosok ke belakang. Mereka adalah 3 orang dari sekte Suanyun yang baru saja pergi. Ketiga orang ini memuntahkan darah dari mulut mereka, dan jelas terluka parah. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang pergi jika Anda bahkan belum mewarisi warisan tersebut? King He dan yang lainnya berkata dingin dalam hati mereka. Bang bang bang. Merasakan tekanan dari begitu banyak praktisi, Yuan Li Zhen San menjadi semakin ganas saat menyerang. Meskipun kekuatannya tidak lemah, ia akhirnya tidak mampu bersaing dengan begitu banyak praktisi. Dalam sekejap, beberapa bekas luka muncul di tubuh Zhen San. Adapun Ali, dia hanya mengatupkan giginya dan bertahan dengan susah payah. Hanya masalah waktu saja sebelum hal itu ditekan.
Dan dunia ini jelas tidak akan bertahan lama. Wus. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Lin Yan. Lin Yan sangat cepat dan langsung memasuki lingkaran pertempuran. Jadi kamu benar-benar di sini. Sambil menatap Ali, Lin Yan berkata. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah aku sudah melepaskanmu? Ali menatap Lin Yan, terkejut sesaat, lalu langsung berbicara, bahkan sedikit marah. Bukankah sama saja dengan bunuh diri jika masuk ke sini saat ini? Kepung dia. King He segera berbicara. Siapa orang ini? Mungkin ada warisannya. Namun Jong Hyun dan Wu Yun sama-sama tercengang, bahkan pelayan Cheng Zhen pun terkejut. Apakah itu kamu? Kata Cheng Zhen sambil menatap Lin Yan. Apakah kamu mengenalnya? King He dan yang lainnya menatap Cheng Zhen dan langsung bertanya. Berikut ini adalah orang terkenal. Tahukah Anda semua pemuda hebat ini? Dia mengenalnya, tentu saja dia mengenalnya. Kemarin ada tanaman obat di lembah. Orang ini memetiknya dan melarikan diri. Dia terluka parah oleh pukulanku. Aku tidak menyangka lukanya sudah sembuh sekarang. Haha, tikus seperti itu benar-benar berani muncul di sini. Kata Cheng Zhen. Haha, mendengar ini, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Ternyata orang yang dipukuli Cheng Zhen kemarin adalah orang di depannya. Mereka mendengar apa yang terjadi kemarin dari Cheng Zhen. Mendengar ejekan itu, Ali menggelengkan kepalanya. Lelaki bernama Lin di depannya ternyata lemah seperti yang dipikirkannya. Dia bukan dari sekte Suanyun kita, tolong biarkan dia pergi, kata Ali. Jika kau bilang dia bukan, maka dia bukan. King He mencibir, karena dia mengenalmu hari ini, tekan saja dia bersama-sama. Jika dia benar-benar bukan, kita tentu akan membunuhnya dan membuangnya. Membunuh dan membuangnya. Sepertinya Lin Yan diperlakukan sebagai orang yang tidak berharga dalam kata-kata ini. Beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Lin Yan menatap King He. Wow, hal ini membuat Zhen San, Ali dan lainnya tercengang. Anak ini sedang bermain api. Kata beberapa praktisi lain dari sekte Suanyun. Itu King He, pemimpin sekte Qianyuan. Apa kekuatan Lin Yan, pria yang dipukul Cheng Zhen hingga muntah darah ternyata berani pamer di depan King He. Tuan King He, biarlah aku datang dan memberinya pelajaran, sehingga harga dirimu dapat dipulihkan. Cheng Zhen berkata, lalu dia mengarahkan jari kakinya, tiba-tiba melompat, dan menyerang Lin Yan secara langsung, seperti pukulan yang dia berikan kemarin. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Lin Yan. Ali dan Zhen San keduanya terkejut, tetapi kemudian ketidakberdayaan muncul di wajah mereka. Mereka sendiri saja sudah kesulitan untuk menyelamatkan diri, bagaimana mereka bisa menyelamatkan Lin Yan? Ledakan. Saat pukulan itu mendarat, Lin Yan juga mengambil tindakan. Namun betapa konyolnya hal ini di mata Cheng Zhen. Patah. Namun Lin Yan tampak acuh tak acuh. Tiba-tiba ia menunjuk jarinya, sedikit saja, dan aliran kekuatan spiritual meledak. Kekuatan spiritual ini langsung menghancurkan tinju Cheng Zhen, namun kekuatan Lin Yan masih terus berlanjut. Dengan suara yang tiba-tiba, ia menyerbu ke tubuh Cheng Zhen. Wah, sebuah suara terdengar, dan Cheng Zhen berubah menjadi abu. Tubuh dan jiwa hancur. Cek-cek, lemah sekali. Aku hanya menggunakan 1% kekuatanku, tapi tetap saja aku mati. Melihat kabut darah di udara, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pada saat ini, terjadi keheningan di sini. Melihat Lin Yan, para praktisi ini sedikit terkejut. Lin Yan, benar-benar membunuh Cheng Zhen. Dan, begitu mudah. Namun, mereka bereaksi segera setelahnya. Sepertinya kamu terluka saat memetik rumput King Xuan Zhenling kemarin. Sekarang kamu sudah pulih sepenuhnya. Apa yang kamu tunjukkan hari ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, kan? Tapi, Cheng Zhen hanyalah salah satu pelayanku. Dia bukan apa-apa. Jika kamu mengalahkannya, itu hanya bisa membuktikan bahwa kamu sedikit lebih kuat dari pelayanku. Kata Wu Yun. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, seorang kultivator datang ke arah Lin Yan lagi. Tidak hanya itu, di antara ratusan sosok itu, meski hanya 100 yang bergerak, mereka tidak hanya menyerang Lin Yan, tetapi juga bergerak ke arah Ali dan yang lainnya. Ledakan. Lin Yan memusatkan pikirannya. Para praktisi ini semua menggunakan Yuan Li mereka. Namun di bawah mata Kaisar, dia masih dapat melihat dengan jelas.
Kecuali Zhongxuan dan lainnya yang kekuatannya setara dengan kaisar kuno alam Tiangeng, praktisi lainnya hanya berada di level setengah kaisar atau kuasi kaisar. Benua Tian mendalam muncul lebih awal dibanding alam Tiangeng, dan mungkin ada orang-orang yang lebih kuat, tetapi orang-orang ini jelas bukan tandingannya sama sekali.